Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. Saya mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Jember. Kali ini kita akan belajar terkait teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya itu bisa terjadi. Nah, sebuah peristiwa yang terjadi di sekitar kita itu, baik itu peristiwa alam maupun sosial, tentunya memiliki sebab akibat dan juga proses di dalamnya. Selanjutnya, untuk membedakan teks eksplanasi dengan jenis teks yang lainnya, teks eksplanasi memiliki 7 ciri-ciri. Yang pertama yaitu membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca atau percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu menggunakan kata penanda urutan. Yang keenam, terdapat suatu pernyataan terhadap sebab dan akibat. Dan yang ketujuh, struktur ini telah terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan umum, sebab akibat, serta interpretasi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk meringkas teks eksplanasi. Yang pertama yaitu membaca keseluruhan teks. Jadi, untuk memahami isi teks, langkah yang pertama yang harus kita ambil yaitu kita harus membaca dulu keseluruhan dari teks tersebut. Yang kedua yaitu mencari gagasan utama. Setelah kita membaca secara keseluruhan teks tersebut, kita harus mencari gagasan utamanya itu apa. Yang perlu teman-teman ingat, kalimat utama dan juga gagasan utama itu berbeda. Jika kalimat utama itu pokok pikiran dari suatu paragraf, sedangkan gagasan utama pokok pikiran dari keseluruhan teks tersebut. Seperti itu. Yang ketiga yaitu membuat kerangka teks. Dan yang keempat, merevisi sesuai ejaan yang disempurnakan. Jadi, setelah kita membuat kerangka teks, langkah yang harus kita lakukan adalah kita perlu membaca kembali apa yang telah kita rangkum. Dan kita harus mengecek kembali pula penulisan serta ejaannya dengan bantuan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan berpedoman pada EYD atau ejaan yang disempurnakan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kekurangan datangnya pada diri saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq wasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.